Halo, salam sehat, kawan bincang sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Berjumpa lagi dengan saya Hana yang akan menemani kawan bincang sehat di podcast Bisa Sehat. Bincang santai seputar kesehatan. Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube dan Facebook RSUD Dunia. Karena di channel ini kita akan banyak sekali membahas mengenai informasi-informasi menarik seputar kesehatan. Kawan Bincang Sehat di Indonesia mulai tahun 2019 lalu kita disebutkan dengan pandemi COVID-19. Kemudian pertengahan tahun 2002 sekitar bulan April muncul lagi isu kesehatan yakni hepatitis misterius pada anak. Kemudian akhir-akhir ini sedang viral lagi yaitu isu penyakit mengenai gagal ginjal pada balita. Nah, cukup mengkhawatirkan ya bagi kita mendengar isu dari penyakit-penyakit tersebut. Apalagi nih mama-mama yang di rumah yang memiliki anak masih balita, masih usia balita. Sekarang di usia balita pun anak belum bisa mengutarakan apa yang mereka rasakan, sehingga sebagai orang tua harus lebih aware apa yang gejala-gejala apa yang sedang mereka alami, kemudian gejala-gejala itu mengarah pada penyakit yang membahayakan atau tidak. Nah, untuk itu di podcast kali ini kita akan ada narasumber yang sangat spesial, yakni mungkin kawan bincang sehat sudah tidak asing dengan beliau ini karena beliau sudah sering sekali menjadi narasumber di podcast bincang santai ini. Nah, untuk itu kawan bisa di podcast kali ini kita akan mengundang narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau ini sangat sering ya untuk menjadi narasumber di podcast bincang santai kita. Ini adalah yang sudah hadir, mari kita sapa Dokter Iin Fatimah, spesialis anak. Halo, selamat pagi dokter, bagaimana kabarnya? Selamat pagi Mbak Hana. Alhamdulillah baik pagi ini. Mbak Hana juga baik hari ini ya? Ya, alhamdulillah dok, baik. Nah, Ya, kawan bisa, Alhamdulillah. kawan bisa dokter Iin ini adalah dokter spesialis anak yang sehari-harinya bertugas di Poli Anak Rumah Sakit Umum Dunia. Nah dokter, ini yang lagi viral ini dokter, kan ada penyakit gagal ginjal pada balita, gagal ginjal misterius, sukanya yang misterius-misterius. Hmm, Nah, gimana sih dokter gagal ginjal itu? Gagal ginjal pada anak itu gimana ya dok? Gejalanya seperti apa ya dokter ya? oke, gagal ginjal pada anak ini lagi masalahnya lagi booming sekarang. Yang dinamakan gagal ginjal itu sendiri itu sebenarnya adalah gangguan ginjal yang disertai dengan gejala bahwa dia produksi kencingnya berkurang atau bahkan tidak kencing sama sekali selama beberapa hari. Jadi itu yang disebut sebagai gagal ginjal secara garis besar. Nah, untuk mencapai gagal ginjal ini sebelumnya memang ada beberapa gejala-gejala yang sebelumnya muncul. Ya, seperti misalkan ada batuk pilek sebelumnya, ataupun ada diare, namanya gejala prodromal atau gejala yang muncul sebelum terjadinya gagal ginjal ini atau gangguan ginjal ini. Jadi seperti itu, Mbak. Kalau misal dibilang gagal ginjal, berarti ya harus ada masalah atau problem di produksi kencingnya. Jadi produksi kencingnya ini berkurang, ya. Kalau normal anak itu kan setengah sampai 1 cc per kilogram berat badannya per 24 jam. Nah, nanti eh, dari misalkan dari laporan orang tua bilang, oh anak saya kencingnya berkurang. Cara tahunya dari mana? Mungkin yang balita ganti pampersnya sehari biasanya 7 kali, 8 kali, berkurang jadi 4 kali atau bahkan 3 kali. Nah, nanti waktu di rumah sakit, nah kita yang akan mengukur produksi urinnya dengan kita
Kalau belum bisa nampung sendiri, berarti ya kita pasang selang kencing untuk bisa benar-benar ngitung bahwa apakah benar produksi kencingnya berkurang. Nanti kita hitung, lah kita masukkan ke staging atau stage tingkatan dari gagal ginjal itu sendiri. Karena ada tingkatannya. Ada tingkat 1, stage 2, stage 3. Berdasarkan beberapa referensi yang dipakai. Jadi itu, Mbak. Berarti mengukurnya itu harus dari berat badan balita ya dok. Karena kita kan kalau di rumah ya dok ya, itu kebanyakan kan kalau balita udah pakai popok ya dok, pampers itu ya. Nah kalau pampers itu kan Iya. hitungan, karena kan dihitungnya itu gimana ya. Yang penting pampersnya pasti ada tipisnya nih. Oh berarti nggak apa-apa ini. Kita kan kadang seperti itu ya dok ya. Berarti harus per berat badan. Iya, betul. Jadi dari laporan orang tua itu, misalkan yang lagi ini kan gagal ginjal yang progresif akut ya, akut progresif ya waktu itu. Jadi munculnya gejala pengurangan produksi kencingnya tiba-tiba atau bahkan dia nggak kencing selama 2 hari tiba-tiba. Nah, misalkan orang tua langsung membawa ke fasilitas kesehatan, rumah sakit atau puskesmas, dan nanti tenaga kesehatan ini yang akan mengkaji ulang dengan mengkonfirmasi dengan ini yang objektif, apakah benar kencingnya berkurang. Dengan itu kita tampung urinnya 24 jam, lalu kita pasang selang kencing untuk benar-benar mengetahui bahwa kencingnya berkurang. Atau kita periksakan pemeriksaan fungsi ginjalnya untuk mengetahui bahwa benar-benar sudah ada penurunan fungsi ginjal terkait dari laporan orang tua tentang keluhan kencing yang berkurang tadi. Jadi itu, Mbak. Ada pemeriksaan laboratnya juga ya dok. Soalnya kan Iya, betul. ya, kemudian kewaspadaan orang tua untuk menghindari itu apa ya dok ya? Maksud saya lebih ke bagaimana nih tindakannya kalau misalkan anaknya kelihatannya kok kencingnya ini agak menurun, kemudian ada batuk pileknya. Nah itu apa yang harus dilakukan orang tua ketika balita kita itu seperti itu gitu. Oke, jadi di ini ya, di situasi yang sekarang ini Ya. yang lagi apa ya, lagi panas-panasnya, apa panas-panasnya ya lagi ini ya, lagi hebohnya adalah penggunaan obat sirup ya. Kalau di situasi yang sekarang karena ada berita bahwa penyebab dari gagal ginjal akut yang misterius atau progresif akut ini pada balita yang sudah terjadi dikaitkan, ada berita yang mengkaitkan dengan penggunaan paracetamol dikarenakan ada cemaran etilen glikol, bahan cemaran di dalamnya, maka di situasi yang sekarang kalau ada anak yang sakit batuk pilek sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan terlebih dahulu. Karena orang tua sekarang tidak disarankan untuk memakai obat sirup kan ya sekarang saat ini. Sudah ada edaran bahwa tidak menggunakan obat sirup sementara sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Makanya kalau ada keluhan, panas, batuk, pilek, diare, sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan, entah itu puskesmas, kemudian atau rumah sakit yang terdekat dengan rumah. Terus kemudian apabila ada gejala seperti pengurangan produksi kencing ya, kemudian atau bahkan kencingnya enggak keluar sama sekali, nah, sebaiknya juga dilaporkan ketika orang tua datang ke fasilitas kesehatan tersebut untuk dikaji lebih lanjut oleh dokter yang bertugas. Kemudian untuk mencegahnya lagi supaya tidak terjadi sakit. Nah, kadang-kadang ada gejala sebelumnya ya, batuk, pilek, panas, diare, ya. Pola hidup bersih sehat itu yang harus kita lakukan. Kuncinya ada di situ. Jadi anak tidak dibawa bepergian, ya, sehingga anak itu memunculkan
panas atau batuk setelah bepergian. Kemudian misalkan kalau ada riwayat asma, usahakan tidak tercetus dengan paparan faktor pencetus asma seperti asap, debu, ya, kemudian ketularan batuk pilek dari orang lain atau anak lain, tidak boleh kecapean, itu beberapa dari faktor pencetus asma pada balita. Terus kemudian cuci tangan, ya cuci tangan sebelum makan, setelah ke kamar mandi, ini harus dibiasakan. Pakai masker ketika keluar rumah, atau memang diharuskan harus ke sekolah, anak ke sekolah ya sekarang kan sudah masuk sekolah, hendaknya pakai masker, terus jangan dicopot ketika di sekolah ya, karena banyak anak-anak ini yang nggak biasa ya, nggak biasa pakai masker. Setelah di rumah berangkat pakai masker, ternyata di sekolah teman-temannya nggak pakai masker, akhirnya dicopot juga maskernya. Jadi itu pola hidup bersih sehat itu memang harus diterapkan karena situasi sekarang yang memang situasinya tidak sama seperti situasi yang dulu. Jadi apalagi beberapa bulan terakhir ini anak-anak sering sakit batuk pilek. Banyak anak-anak batuk pilek. Sudah batuk pilek beberapa hari sembuh, batuk pilek lagi, panas batuk pilek lagi lah. Itu yang saya amati beberapa bulan terakhir situasi ini. Itu mungkin yang bisa dilakukan para orang tua di rumah untuk pencegahannya supaya tidak terjadi sakit. Saja. Berarti gini ya, benar ya kalau misalkan kan selama ini tuh sejauh ini tuh yang disalahkan itu karena obat sirup itu gitu ya. Berarti obat sirup itu memang benar adanya etilen glikol atau pelarut atau paparan yang dokter jelaskan tadi yang bisa menjadikan penyakit gagal ginjal itu ya dok. Memang benar seperti itu atau masih gimana ya dok? Karena kan masih masih abu-abu gitu dokter. Sebenarnya penyebabnya apa sih? Ya, memang benar masih abu-abu. Iya. Oh, memang Ya, masih. jadi penyebabnya ini juga gagal ginjalnya masih belum jelas juga apakah memang karena cemaran dari bahan pelarut di sirup itu sendiri, itu juga masih diteliti oleh pemerintah, BPOM maupun organisasi profesi yang lain. Jadi juga masih belum jelas penyebabnya apa, karena penyebab yang lain pun juga ada seperti kecurigaan karena COVID-19 ataupun karena penyakit autoimun yang disebabkan oleh COVID seperti pada anak-anak yang banyak itu Miss C ini ya. Penyakit Miss C ini yang pada anak-anak paling banyak ditemui. Kemudian penyebab yang lain pun masih ada juga yang menjadikan penyebab gagal ginjal akut ini. Tapi dikarenakan ada berita yang mengkaitkan ini, makanya jadi heboh. Sementara pemerintah masih menelusuri, masih meneliti penyebabnya secara pasti. Jadi belum tahu apakah benar penyebabnya karena cemaran dari bahan obat sirup. Jadi itu. Kemudian kalau anak itu sudah dikatakan sudah terdiagnosa bahwa gagal ginjal gagal ginjal, nah itu penanganannya itu seperti apa sih? Apa harus cuci darah kan? Kalau kita melihat pasien gagal ginjal dewasa itu kan hemodialisa ya dokter ya. Nah kalau untuk balita ini seperti itu atau ada cara lain untuk menangani atau mengobati itu? Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi ya Mbak Hana, gagal ginjal itu ada stagingnya mulai dari yang 1, 2, 3 atau bahkan ringan, sedang, berat ya. Maka tidak semua gagal ginjal itu harus dilakukan cuci darah.
Jadi kalau gagal ginjal yang ringan, yang masih staging 1, itu tidak perlu untuk dilakukan cuci darah. Jadi hanya pengobatan namanya konservatif ya, istilahnya kita cegah tidak terpapar dengan obat-obatan yang berpengaruh di ginjal, kemudian produksi urinnya kita ukur, kita pantau supaya tetap bertahan di range normal produksi urinnya. Terus kemudian gejala-gejala yang muncul kita atasi, kita beri obat-obatan simptomatis. Terus kemudian apabila ada penyulit yang lain ya kita atasi. Hanya itu saja yang bisa kita lakukan kalau misalkan masih dalam kategori ringan. Tapi yang memerlukan cuci darah itu adalah apabila memang sudah ada indikasi, biasanya sudah gagal ginjal kronis atau yang berat dengan ada indikasi-indikasi yang sudah ditentukan. Misalkan dia sudah tidak bisa dengan pengobatan biasa, jadi harus dikeluarkan racun-racunnya atau metabolit-metabolitnya. Jadi seperti itu. Nanti kalau sudah terkena gagal ginjal yang stage-nya sudah tinggi, itu berarti untuk sembuh lagi itu tidak bisa ya? Atau gimana tuh? Gimana Mbak? Bisa Kalau diulang? oh ya, kalau sudah memang terdiagnosa sudah gagal ginjal dengan stage yang tinggi, otomatis kan harus melakukan cuci darah. Itu berarti memang ginjalnya dalam tanda kutip sudah rusak, jadi sehingga nggak bisa sembuh gitu ya dok, harus terancam hemodialisa seterusnya gitu dok, atau gimana ya? Tergantung dari ini Mbak, fungsi ginjalnya itu sendiri. Jadi nanti kita akan melihat fungsi ginjalnya bagaimana. Nah, terus kemudian tidak semua gagal ginjal kronis pun kita cuci darah ya, seperti tak bilang ada indikasi juga, misalkan gagal ginjal kronis yang sudah kita berikan pengobatan konservatif tidak membaik dan ada indikasi lain, misalkan dia sesak berat dan harus melakukan cuci darah, berarti ya harus cuci darah. Namun ketika dia sudah sekali cuci darah, yang ditanyakan apakah akan cuci darah seterusnya itu kan ya. Jadi itu dilihat lagi dari recovery-nya. Jadi kondisi setelah cuci darahnya bagaimana. Apakah penyakitnya itu nanti akan berkembang progresif juga, akan berkembang menjadi lebih buruk juga, maka itu yang mempengaruhi. Kalau ternyata setelah cuci darah sekali, katakanlah dia sekali sudah membaik kondisinya, terus kemudian fungsi ginjalnya juga kita evaluasi membaik terus, ya kemungkinan tidak rutin untuk dilakukan cuci darah. Kecuali kalau ternyata masih ada masalah di fungsi ginjalnya dan kondisinya juga masih belum bagus, masih ada sesak ataupun sesaknya bisa karena asidosis atau apa ya, edem paru namanya ya, karena parunya sudah ini ya, kalau bahasa awamnya edem paru itu ya paru-parunya sudah bengkak ya istilahnya gitu ya bahasa awamnya. Nah itu sudah tidak bisa dilakukan pengobatan, jadi harus cuci darah rutin. Misalnya sekali cuci darah tidak membaik, dia harus dijadwalkan tiap minggu sekali atau tiap berapa minggu sekali, ya itu harus rutin dilakukan. Jadi itu. Cukup apa ya, cukup mengerikan ya dok kalau harus cuci darah terus dari kecil. Ya memang benar. Iya dok. Gitu. Kasihan juga kalau anak kecil cuci darah ya. Iya dok, makanya itu dok, melihat kasus yang seperti itu kan membuat para orang tua itu kan jadi lebih khawatir dan juga mau gimana ya, mau bertindak apa sih serba salah. Kalau misalkan anak panas, kemudian ya dikasih obat takutnya kalau kejang, kalau dikasih obat ada berita seperti itu kan jadi takut dokter.
Kalau misalkan tips-tipsnya dokter untuk para orang tua di rumah, kalau misalkan anak panas, itu apa yang seharusnya dilakukan, dok? Tanpa harus memberi obat, gitu, dok. Oke, tipsnya untuk para orang tua di rumah apabila anak panas yang paling gampang adalah kalau masih bisa minum, berikan minum ya sesering mungkin. Kemudian kompres ya. Kompresnya kalau bisa jangan pakai apa ya yang sekarang ini yang ditempel tuh Bye-bye fever itu, kayak dok. kompres yang dijual itu ya. Iya, ya. Saya nggak nyebut merek ya. Oh iya, kompres dingin, Ya, dokter. Kompres kompres dingin. yang ditempel. Iya. Kalau bisa ya kompresnya kompres sendiri ya. Jadi dari sapu tangan atau handuk kecil dikasih air mengalir, nggak usah air es ya, air mengalir, kemudian ditaruh di dua ketiak. Jadi tidak hanya satu ya, sapu tangannya itu handuk kecilnya, bisa tiga, bisa dua, ditaruh di dua ketiak gitu, atau nanti satu lagi di kayak di sibin itu dibalurin ke seluruh tubuh supaya panasnya cepat turun. Jadinya itu. Kalau hanya pakai yang ditempel yang sekarang banyak ibu-ibu muda pakai itu memang tidak terlalu efektif. Yang penting adalah eh, anak panas jangan diselimutin, kita biarkan supaya panasnya ini bisa menguap, akhirnya kita berikan kompres itu supaya cepat terjadi penguapannya. Jadi itu mungkin yang bisa dilakukan. Berarti anak panas itu boleh dimandikan atau enggak ya, dok? Ini yang banyak juga menjadi Boleh apa, Mbak? kan boleh boleh dimandikan enggak, dok ya? Kadang kan karena eh, Oh, iya itu kan anak panas boleh dimandikan ya, atau tidak? ya, Kalau mandi itu kan tujuannya kita untuk membersihkan diri ya dari kuman dan kotoran. Nah, ya sebenarnya kalau enggak bisa mandi sendiri, maksudnya mandi di kamar mandi, misalkan anaknya masih lemes, ya disipin, ganti sipin kan mandinya, ya, mandi di tempat tidur, ya tetap harus kita bersihkan. Ya, jadi enggak misalkan anaknya panas, oh panas nggak usah mandi dulu ya, misalkan gitu. Terus ya, dia mendak mandi berhari-hari, akhirnya kumannya kan ya banyak yang numpuk ya. itu biar itu ya nanti. Jadi mandi itu kan tujuannya untuk membersihkan diri dari kotoran dan kuman, jadi ya tetap harus dilakukan 2 hari sekali. Kalau tidak memungkinkan untuk dilakukan di kamar mandi karena anaknya lemes, tidak bisa berjalan, mungkin bisa dilakukan sibin di tempat tidur. Jadi pakai wastafel, disibin, dimandikan, pakai sabun sedikit supaya kumannya hilang. Untuk membunuh kumannya baru dibilas lagi pakai wastafel lagi. Jadi seperti itu. Biar tetap bersih. Nanti justru kalau tidak mandi tambah nambah kuman, panasnya nggak turun-turun nanti. Iya. Dok, ada pesan nggak, dok, untuk kawan bisa ini, dok? Pesan-pesan Mm-mm. untuk kawan bisa yang menyaksikan podcast ini terkait eh, apa ya, perilaku hidup bersih dan sehat, atau dengan adanya kasus-kasus kesehatan yang banyak seperti ini, pesan dokter untuk teman-teman kawan bincang santai kita. Ya, jadi para ibu-ibu maupun bapak-bapak ya, ataupun teman sejawat yang lain menyikapi dengan situasi sekarang yang sedang berkembang bahwa pencegahan itu lebih baik daripada mengobati. Makanya sebelum terjadi timbul penyakit seperti pada anak panas, demam batuk diare ya pencegahan yang harus kita lakukan seperti pola hidup bersih sehat, kemudian jangan sering membawa anak untuk bepergian jauh,
kemudian pakai masker, terus beri kebutuhan makanan yang cukup, nutrisinya harus cukup, hindari hal-hal yang dapat memicu terjadinya sakit terutama batuk. Ini yang sangat sulit ya pada anak-anak dilakukan karena minum es, jajan gitu ya, banyak memicu batuk. Jadi hindari hal-hal yang bisa menyebabkan sakit. Itu yang harus dilakukan supaya tidak terjadi sakit nantinya. Nah, apabila sudah muncul sakit seperti panas, batuk, diare, dengan situasi sekarang di mana masyarakat umum terbatas untuk bisa membeli obat di apotek, terutama sediaan sirup, hendaknya dilakukan pengobatan secara awam atau secara ini ya, secara non medis di rumah. Seperti kalau panas tadi dikompres, kemudian minum banyak, makanannya juga harus tetap dikonsumsi. Kalau terjadi diare, mungkin harus minum oralit ya, bisa bikin sendiri oralitnya atau beli oralit sasetan. Ya, sasetan kita seduh untuk mencegah terjadinya dehidrasi maupun diare lebih lanjut. Kemudian kalau terjadi batuk pilek juga hindari makanan minuman yang menyebabkan batuk, kemudian hindari paparan bahan-bahan yang bisa menyebabkan batuk seperti asap, debu, dan lain-lain, supaya batuknya tidak menjadi lebih parah. Dan juga harus tetap makan dan minum secara teratur. Apabila penanganan para orang tua di rumah ini tidak efektif, tidak memberikan hasil, ya, tidak mengurangi gejala, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, baik puskesmas maupun rumah sakit untuk dapat penanganan lebih lanjut oleh dokter. Ya, jadi di situasi yang sekarang ini mungkin itu yang bisa dilakukan. Biasanya kan kalau para orang tua beli obat sendiri kan, enak nih, obat batuk beli, obat turun panas beli, sediaan sirup sekarang kan masih ada edaran bahwa tidak diizinkan untuk membeli sendiri masyarakat. Makanya kita harus melakukan penanganan non medis di rumah terlebih dahulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada sobat kawan bisa ya. Baik dokter, ini tidak terasa ini sudah di penghujung acara dokter. Oke, oke. Ya, semoga yang disampaikan dokter Iin ini bisa bermanfaat, sangat bermanfaat bagi kawan bisa ya dokter, terkait Ya, dengan adanya baik. kasus penyakit yang sangat mengerikan ini. Semoga kawan bisa menyerap dengan baik apa yang diterangkan oleh dokter Iin. Ucapkan banyak terima kasih untuk dokter Iin yang sudah meluangkan waktunya berbincang di acara podcast kali ini. Semoga apa yang diberikan dokter Iin sebenarnya sangat bermanfaat bagi kita semua dan memberikan dampak yang positif. Saya ingatkan sekali lagi untuk kawan kita bahwa kita harus melewati PHBS atau pola hidup bersih dan sehat untuk menghindari terjadinya sakit seperti batuk pilek yang akhir-akhir ini sudah banyak karena memang perubahan cuaca yang ekstrim, kemudian menghindari terjadinya sakit demam atau panas pada anak, kemudian menghindari juga terjadinya diare dengan menjaga asupan nutrisi untuk balita sehingga tidak terjadi sakit pada balita dan tidak membutuhkan obat yang saat ini obat tersebut masih diteliti apakah benar menimbulkan gagal ginjal pada balita. Itu di sini perjumpaan kita, kawan bisa. Jangan lupa selalu dukung channel kita dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share untuk Indonesia yang lebih sehat. Saya mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.